Ya, saya pakai. Maaf, Ya, Bude. sudah. Abe, Bude. Bude, ada yang saya mau Dengar tanyakan. ya. Oke, enggak usah, sudah dengar. Kalau enggak dengar bilang ya. Terus, nah jadi mengajak Tidak ada suaranya, Bude. Bude hilang suara, Bude. Ya. Ya. halo. Nggak bisa ya, Dian? Suaranya Bude hilang, Bude tadi. Iya, tunggu dulu. Hilang lagi? Bentar, saya kembali ke Zoom. Nah, sudah? Iya, saya pakai data. Sudah? Sudah, Bude. Bisa? Oke. Kita coba lagi ya. Tadi sampai mana tadi? Nah, berarti ini mengajak pasien gitu aja ya. Bude screenshot Terus, lagi, Bude. oh, hilang lagi. Sebentar. Sebentar. Bude izin akses untuk rekam, Bude. Boleh, silahkan. Tunggu. Aku tak zoom dulu kok. Berarti ini tak anu ya. Kenapa nggak keluar lagi nih? Bentar, Dian. Ini loh, saya mau screenshot ini kok nggak keluar screenshotku ya. Saya kan mau screenshot. Zoom ini. Oh, share. Saya gini aja betul. Saya keluar pindah. Nah, Mau sharing, Bude? share screen. Kok kasih besar dulu, boleh? Oke. Oke, sudah itu. Ya. Share itu. Sudah dengar? Dengar. Kemudian ini coba ini refresh. Ini sudah selesai ya ini tadi. Jadi membagikan sampai mana tadi? Ada deh. Ya udah ini ya. Ini sudah selesai. Terus melakukan ini mengajak pasien saja ya. Ya. Mengajak peserta berarti tuliskan kalau pasien. Pesertanya pasien kan ini? Pasien, Bude. Tapi di sini pasien yang berkunjung saja, Bude. Bukan saya kumpulkan ke dalam ruangan, tidak. Pasien yang berkunjung ke poli saja. Mengajak pasien yang berkunjung. Oke, siap. Ya. Ditulis adanya pasien ya. Kemudian ini diganti bukan menyiapkan kuesioner tapi menyiapkan bahan. Ya, bahan. Terus isinya tersedianya kuesioner dan leaflet. Kan yang mau dibikin kan itu kan? Siap, Bude, ya. Nah, kan yang mau dibagikan nanti di dalam KIE kan kuesioner dan leaflet ya? Ya, siap. Nah, Ya, jadi Bude. menyiapkan bahan KIE, outputnya tersedianya kuesioner dan leaflet. Ya. Terus di sini bukan supaya habis menyiapkan langsung membagikan, kan dibagikan kan? Siap, ya, Bude. Ya, ini membagikan kuesioner dan leaflet. Ya. Jadi nomor 3 ini yang nomor 3 ini saya gabung di 2 ya. Ya. Terus ini nomor 3-nya membagikan. Jadi setelah menyiapkan membagikan. Setelah membagikan baru pelaksanaan KIE. Sudah? Paham nih? Paham. Ya, oke. Terus ininya juga diperbaiki ya, yang nomor sininya diperbaiki ya. Yang kolom 6 dan 7.
Terus refreshing, mengundang peserta, berarti peserta di sini peserta nakes ya. Ya. Nah, ditulis mengundang peserta naskes ya, pesertanya dari nakes ya. Oke. Menyiapkan alat dan bahan gitu aja, ini jangan PowerPoint. Menyiapkan alat dan bahan, tersedianya PowerPoint, laptop, LCD. Kan gitu ya? Siap. Nah, PowerPoint. Terus pelaksanaan refreshing terlaksana. Oke, sudah bagus. Nah, ini memberikan video itu kan edukasi, tulis edukasi melalui video ya. Sosialisasi atau edukasi nih? Edukasi, Bu. Hah? Edukasi. Edukasi. Iya. Sama siapa ini? Kepada Sama siapa? begini, Bu, kan saya kemarin niatnya itu mau buat video toh baru mau ditampilkan di koridornya Puskesmas atau mungkin di laman Facebook sosial medianya Puskesmas. Cuma kendalanya di Puskesmas sekarang belum ada TV, Bu. Baru Kapus bilang jaringan di sana juga kan kurang stabil, Ibu, atau sama dengan tidak ada sama sekali juga. Jadi kayaknya tidak ada akses untuk ke video. Kayaknya video boleh mau dikasih hilang kayaknya, Ibu. Oh, kalau gitu biar aja. Gini, edukasi atau bukan sosialisasi ya, supaya ke masyarakat itu biar aja edukasi melalui video, kemudian nanti di sini mengupload itu loh, memasukkan dalam FB saja. FB. Ya, masukkan ke FB. Oke? Iya, Bu. FB atau YouTube. Oke. Kalau saya YouTube aja. Jadi tetap dari karena masuk YouTube berarti sosialisasi kali ya. Sosialisasi, Bu. Karena banyak orang ya. Jadi nanti di sini sosialisasi tentang apa ya? Sosialisasi atau sosialisasi melalui video. Nah, kemudian ini bukan mengajak peserta ya, langsung aja pelaksanaannya. Berarti video kan sudah jadi ya. Siap. Apa ya? Tunggu dulu, menyiapkan video, memutar video. Ini tadi saya terus mengupload video di YouTube ini loh. Coba kalau gitu ini tahapannya dirubah ya, bisa enggak? Ya, boleh, karena ini ditulis sosialisasi melalui video. Sosialisasi enggak sampai sosialisasi melalui sosmed ya. Sosmed ya. Nanti di situ terakhir masukkan di YouTube itu link itu loh. Urutannya ke urut sendiri 3 aja. Siap. Terakhir mengajak pesertanya dihapus, Bu, diganti. Ya, nggak usah mengajak peserta, kan ini untuk orang umum ini. Siap. Ya toh? Nggak usah mengajak peserta. Kan? Hanya apa ya? Menyiapkan membuka link apa ya, terus itu mengisi dan menyebarkan gitu aja. Oke. Kalau mau masukkan YouTube bagaimana? Awalnya buka link dulu ya. Membuat situsnya dulu kan, Bu. Membuat situs, terus memasukkan ini, terus video, menyebarkan. Oke. Nah, ya kita aja ya. Siap. Nah, ya jadi ini ganti sosialisasi melalui media sosial gitu aja. Ya. Kan tetap membuat video dulu kan. Nanti videonya dimasukkan dalam YouTube. Boleh gitu? Boleh, ya? boleh. Nah, kemudian monitor ini, monitor dan evaluasi nggak usah mengajak peserta. Langsung aja mengumpulkan kuesioner, mengumpulkan apa saja yang dikumpulkan, tambahi apa ya, mungkin kuesioner atau apa. Terus habis itu menganalisa hasil pemeriksaan, terus menyusun laporan hasil monitor ya, jangan lupa ya, monitor dan evaluasi. Nah, kemudian melapor ini nggak apa-apa juga. Keempat ini boleh dibikin, boleh juga tidak. Ya, yang keempat. Saya kira cukup. Nah, nanti jadwalnya menyesuaikan ya ini. Ya, sesuaikan. Jadi yang ketiga ini nanti tulis ya sekali lagi itu. Kemudian kalimat yang nomor 1 ini ya. Persiapan pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Sudah paham? Catat semua? Ya, makasih untuk Dokter Rosandi. Yang lainnya nanti ikutin langkahnya ya. Jadi
untuk persiapan adalah langkah-langkah dari ini semua. Apa yang dibuat? Membuat kuesioner, membuat untuk langkah untuk yang kegiatan kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu sudah disiapkan di persiapan. Oke ya? Siap, Bu. Paham, dokter? Paham, Bude. Stop share. Kemudian kita lanjut lagi. Ya, selanjutnya Dwi Putri Ariyanti. Nih, mana Dwi? Halo Dwi. Iya, Bude. Ada Dwi? Ya, Ya, oke. Bude. Ya, ini Dwi. Ya. Nanti untuk ini ya sama dengan tadi kalau Dwi sudah ada sih tabel-tabel sudah ada. Nah, tabelnya sudah ada tabel 2 titik. Ini dokter tabel 2.1 begini panduan perilaku. Oke. Terus nanti untuk Dwi sama dokter nanti saya kasih lihat manajemen ASN-nya untuk semuanya ya, nanti agak panjang. Ya, jangan cuma sedikit. Ini ya, ini tambahkan ya Dwi. Terus analisanya sudah. Nih, ini coba skillnya jangan ditulis belum adanya koordinasi. Apa ya kalimatnya? Mungkin belum diterapkannya SOP atau apa. Jangan koordinasi. Karena koordinasi adalah untuk tahapan kegiatan. Ya. Coba diperbaiki apa kalimatnya, mungkin belum diterapkannya SOP atau belum apalah ya, bukan belum adanya koordinasi ya. Ya, dulu ya coba diperbaiki ini. Terus termasuk ini nanti diperbaiki ya. Nah, ini manajemen si Dwi ini ya manajemen ASN jangan digabung, diperbaiki lagi ya smart ASN-nya bagaimana. Nah, sekarang ini Dwi coba kita mulai dari sini ya. Yang biru-biru ini dihapus. Ya, karena nggak perlu mengatur jadwal konsultasi langsung saja. Jadi kegiatan pertama itu konsultasi dengan mentor. Ya, ini yang biru-biru dihapus. Ya, yang merah juga diperbaiki. Ini benarkah itu mewujudkan keamanan daerah iklim? Coba sesuai enggak dengan persiapan kita? Coba. Ya, perbaiki ya, dicek kembali. Terus B-nya, nah ini loh, seperti punya dokter tadi lah, konsultasi dengan mentor. B, melakukan koordinasi dengan ini ya, koordinasi ini boleh. Terus C-nya itu kamu membuat apa di sini? Kan edukasinya melalui leaflet dan poster ya? Iya, Bude. Nah, kan kamu melakukan edukasi ya? Ya. Iya, Bude. Nah, edukasinya melalui apa? Leaflet sama poster. Leaflet. Nah, jadi ya di sini di persiapan tuh membuat leaflet, membuat poster, ya. Nah, ininya dibuang ini yang membuat jadwal, mengatur jadwal nggak usah. Terus membuat kuesioner. Kan kamu mau bikin kuesioner ya? Iya. Untuk ya, sekarang edukasi melalui leaflet dan poster. Sekarang saya tanya, kalau yang ini apa ini maksudnya ini? Yang Itu kedua, bukankah itu sama dengan edukasi ini? iya, tapi yang nomor poin 2 mempersiapkan alat dan bahan edukasinya. Nggak boleh. Ini nggak boleh. Menyiapkan itu sudah di sini. Ya, berarti kamu kegiatan kedua edukasi melalui leaflet dan poster ini ya. Berarti ini sama dengan KIE ini ya? 3 ini ya? Iya. Nah, berarti jadikan 1. Nomor 2 itu adalah pemberian KIE atau edukasi tadi. Kok urutkan urutannya berarti nih urutannya berarti pertama edukasi itu apa? Mengundang peserta, ya kan? Iya. Terus mengundang peserta, ya pesertanya siapa saja nih pesertanya nih? Ibu-ibu postpartum yang baru melahirkan, Bude. Ya, berarti mengundang
bukan mengundang apa ya, mengajak atau apa ya kalimatnya ya. Kontrak waktu dengan ibu tadi ya, Iya. itu. Terus membagikan leaflet, terus memasang poster, habis itu melaksanakan tadi, tambahkan di sini, berarti melakukan pretest dulu. Iya. Urutkan ya. Iya, Bude. Ya, melakukan pretest setelah mengundang ya, atau membuat kontrak waktu, membagikan, terus kasih pretest dulu ya, pretest dulu ya, habis pretest baru ini membagi leaflet dan memasang poster, terus mengedukasi ibu ini ya. Paham nih ya urutannya Bude. ya? Iya. Terus post-test. Nah, sekarang kegiatan ketiganya, kan kamu baru 1 akhirnya. Bisa enggak kamu praktek langsung itu bagaimana? Bisa. Bisa? Praktek atau simulasinya? Apa ya kira-kira 1 lagi? Coba cari lagi 1 apa kira-kira? Kira-kira apa, Dwi? Cepat, Dwi. Supaya kegiatanmu ada 2 di tengah. Halo, Dwi. Iya. Masih nanti belum ada Nanti buat lagi 1 ya. Iya, Apa Bude. ya? Nah, misalnya setelah koedukasi, nah, terus apa lagi ya? Coba saya lihatnya di pemecahan masalah. Nah, ini bagaimana kalau melakukan koordinasi tadi kan tentang SOP. Bagaimana kalau kamu tambahi dulu sebelum edukasi itu kamu apa ya kan dipersiapkan kamu SOP sudah ada. Sudah ada, Bude. Nah, bagaimana kalau kamu melakukan ini SOP-nya sudah ada kan? Jadi hanya dipersiapkan tadi menyiapkan SOP saja. Terus kan ini tidak SOP-nya itu enggak nyambung ya antara tadi bidan sama gizi. Bagaimana kalau kamu memberikan edukasi juga bagi penerapan SOP-nya yang benar bagaimana? Baik, Bude. Nah, itu ya. Jadi kegiatan keduanya, ya ini kan dua tiga ini kan jadi 1 nih. Nah, berarti yang ketiganya kau buat ini penerapan SOP, bisa enggak? Bisa, Bude. Ya. Jadi nanti dimulai mengundang ya, mengundang dengan teman-teman tadi ya, atau koordinasi dulu ya, koordinasi dengan teman-teman bidan dan tadi. Terus habis koordinasi atau koordinasinya di atas lah. Di atas kan sudah koordinasi dengan bidan semua. Terus jadi sini bukan praktek, berarti kamu penerapan SOP. Nah, di situ mengundang teman-teman tadi, bidan semua yang koordinasinya enggak benar. Kemudian menyiapkan SOP-nya ya. Terus melaksanakan pelaksanaan SOP-nya atau melatih apa ya, SOP apa itu? SOP itu apa ya? Dilatih atau di apa? Pelatihan atau apa? Iya, Bude, dilatih. Maaf, Ya. Bude, mau tanya kalau untuk bidannya dilakukan pretest dan post-test juga. Terserah kamu. Itu urusan situ. Jadi di sini berarti pelatihan SOP ya? Iya. Apa? Iya. Kalimatnya? Ya? Pembimbingan atau pelatihan? Melakukan pelatihan, Bude. Nah, berarti ya udah gitu aja, kamu kegiatan ketiga pelatihan penerapan SOP ya. Ya, Bude. Nah, tahapannya bisa ya? Tahapannya kau bikin sendiri. Iya, Oke, Bude. jadi itu ya kegiatanmu tambahi 1 ya. Itu aja karena di sana ada. Tapi diganti ditulis sana ya. Di apa gagasan tadi belum diterapkannya SOP, berarti nanti di kegiatan sini ditulis ya penerapan SOP-nya supaya nanti yang ada di sini masuk di kegiatan. Ini ya. Ini perbaiki ya. Ya, Bude. Paham, Dwi? Paham, Bude, paham.
Oke, ya udah gitu aja. Oke, kegiatanmu 2 itu aja. Terus habis itu Monef ya. Monef itu menganalisa hasil pre-test, menyusun laporan hasil evaluasi kegiatan, ya. Monitor, melapor sudah cukup, ini enggak apa-apa. Oke, berarti jadwalnya perbaiki. Ya, jadwal ini Samira semua disesuaikan. Oke. Cukup untuk Dwi. Terima kasih, Mudah-mudahan Bude. ya, mudah-mudahan bisa semua terselesaikan. Sekarang Ika Catur. Yang ada di ruangan jangan meninggalkan tempat ya. Ika Catur. Ada Ika Catur. Iya Bu, ada. Oke. Nah ini teman-teman coba ikutin Eka Catur, ini agak lengkap ini. Manajemen ASN-nya, kedudukan, fungsinya, terus SMART ASN-nya ada 1, 2, 3, 4, sampai 6, 8. Nah ini aja ikutin yang dokter sama Dwi semuanya, ikutin aja itu. Karena kan di dalam SMART ASN itu ada 8 ini aja ya, ditulis semua ya, integritas. Ini aja, coba ikutin aja punya si Eka ya. Nah, terus Ika Catur. Nih, nah Ika Catur aku bingung aku. Rendahnya sekarang bingung dengan anumu sekarang. Ini ya, tata kelola belum optimalnya. Nah, ini gagasan nggak usah ditulis, ya. Gagasan nggak usah ditulis. Rendahnya kedisiplinan. Terus ini juga ini ya, ini disebutkan digitalnya. Terus kegiatanmu apa? Aku bingung ini, Bude belum paham kegiatan apa yang mau dibuat. Kamu melakukan pendampingan dan apa gitu loh. Pendampingan untuk mengumpulkan dokumen Ibu. Dokumen pemenuhan Ya. menuju zona Terus integritas. apalagi satunya? Itu cuma mendampingi, tapi dokumennya itu Ibu ada banyak sekali dokumennya yang akan dikumpulkan. Jadi cuma satu kegiatan itu yang akan saya laksanakan, itu pemenuhan dokumennya sampai terkumpulnya. Kan di tengah ini loh. Kan ini kan persiapan, toh. Anggaplah persiapan ini. Nah, terus saya tuh mau ini loh, melakukan konsultasi ini kan masuk di persiapan toh ini. Jangan disendirikan. Terus tengahnya seperti tadi loh, temenmu si Putri, kan tadi sudah ada Dr. Rosandi sama si Putri. Dr. Rosandi itu melakukan KIE terhadap pasien, kemudian membuat video YouTube, kemudian ada 3 tengahnya tadi kalau nggak salah. Nah, si Dwi Putri tadi membuat apa tadi Putri, sosialisasi ya, edukasi sama penerapan SOP. Nah, kamu itu tengahnya ini pendampingan dan apa gitu loh. Kalau ini sebenarnya melaksanakan pendampingan, setelah itu bisa dimonitoring Ibu. Itu biasa kegiatan di inspektorat Ibu. Ya, monitoringnya apa? Sekarang gini, sebelum pendampingan apa yang kau lakukan dulu? Pendataan kah? Tidak, dia langsung pendampingan pengumpulan dokumennya Ibu. Untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang harus disediakan oleh itu, karena ini OPD-OPD yang mau untuk menuju zona integritas ini kebanyakan belum mengumpulkan. Gini, kegiatanmu ini, aku tahu pendampingan. Supaya 2, coba ceritakan pendampingannya kayak apa. Kamu sebelum pendampingan apa yang kau lakukan? Yang sebelumnya itu konsultasi dengan mentornya untuk membuat tim. Setelah membuat tim baru melakukan langsung pendampingan. Oh, berarti kamu kegiatannya gini. Kalau gitu, kegiatanmu adalah yang pertama pembentukan tim. Oh iya. Tim apa itu namanya? Pembentukan tim TPI itu Bu, tim penilai internal. Jadi kau tulis sekarang ya supaya mulai paham ya. Jadi kamu persiapan kegiatan aktualisasi ini dimulai dari konsultasi dengan mentor. Kemudian koordinasi dengan dinas-dinas yang kau mau kasih pendampingan ya. Ya, begitu ya. Iya Bu. Terus habis itu menyiapkan
bahan-bahan yang untuk pendampingan apa? Kamu yang nulis ya nanti. Nah, oke. Jadi itu. Kemudian apalagi yang kau perlukan untuk pendampingan? Hanya mengumpulkan itu Bu, data-data dokumen-dokumennya. Ya, berarti mengumpulkan dokumen itu di persiapan ya? Tidak Ibu, itu sudah kegiatan yang akan yang saya lakukan Ibu, membantu mengumpulkan dokumen karena dokumen yang dikumpulkan itu sangat banyak Ibu. Nah, iya maksudkan yang dimaksud saya cari yang masukkan di persiapan itu loh. Persiapannya kan dokumen. Nah, ini kan menyampaikan tujuan, melakukan proses. Walah, kamu itu. Nah, sekarang tuh udah. Kau tulis dulu di persiapan dulu ya tadi. Konsultasi ke mentor, koordinasi dengan dinas-dinas yang terkait tadi ya. Oke. Terus kamu menyusun bahan penilaian mandiri sudah betul, mempersiapkan dan bahan pendampingan ya udah gitu aja, udah itu aja. Jadi tambahkan yang pertama konsultasi sama koordinasi ya. Oke. Terus kegiatan keduamu itu pembentukan tim apa tadi? Pembentukan tim. Oke, apa namanya? Tim apa tadi loh? Tim TPI, tim penilai internal Ibu. Nah, pembentukan tim penilai internal itu dulu kan kamu bentuk kan? Iya. Baru pendampingan ya. Iya. Terus apa? Dalam pembentukan tim itu tahapannya apa? Apa? Yuk. Mungkin mengundang tim, ya kan? Ya. Rapat tim. Iya. Begitu. Ya? Iya, Bu. Terus membuat SK mungkin ya? Iya, ya Bu, membuat SK. Ya, gitu aja. Ya. Oke. Ya, jadi kegiatan membentuk tim ya. Terus kegiatan ketiganya kamu melakukan pendampingan. Ya. Iya. Nah, pendampingan ini ya, ini kamu terjun atau bagaimana? Terjun langsung ya, atau terjun langsung Bu, terjun langsung di OPD-nya. Nah, berarti bukan menyampaikan pertama. Berarti apa? Menuju ke tempat yang di ini. Ya, menuju. Ya. Jadi gini, melaksanakan kegiatan pendampingan langsung tulis ya ke OPD. Ya. Oke. Nah, kemudian tahapannya menyiapkan bahanmu tadi. Ya. Bahan-bahan pendampingan. Habis itu melakukan proses pendampingan. Jangan langsung melakukan proses. Apa tadi menyiapkan bahan ya, menyiapkan bahan tadi yang untuk pendampingan, bukan menyampaikan tujuan pendampingan, menyiapkan bahan, kan bahannya sudah ada di sana, persiapan ya, menyiapkan bahan pendampingan, terus melakukan ini ke OPD itu loh. Melakukan pendampingan langsung ke OPD. Oh ya udah melakukan pendampingan, ya udah menyiapkan bahan, kemudian melakukan pendampingan, terus satunya apa? Mungkin ada tanya jawab atau apa? Itu nanti dimonitoring sih biasanya Ibu. Lah ini kurang satu no. Iya cuma 2 memang ini Ibu. Kasih satu lagi. Oh, iya. Baru menyiapkan alat dan bahan. Oh, menyampaikan tujuan pendampingan dan melakukan proses gitu aja ya? Iya ya Bu. Ya, oke. Menganalisa dan ini ya, mengkoordinasikan dengan pendampingan dokumen, koordinasi evaluasi. Ini evaluasinya ya? Iya. Menganalisis dari dokumen kelengkapan, mengkoordinasi terhadap kekurangan dokumen. Ya oke, nggak apa-apa ini. Nah, boleh juga di sini kau kasih karena pendampingan boleh proses tanya jawab kalau nggak paham. Oh iya iya Bu. Ya, jadi pertama menyiapkan alat dan bahan. Ya, jadi di sini atau nggak usahlah menyiapkan alat dan bahan sudah ada kok. Menyampaikan tujuan pendampingan, melakukan proses, terus ada C-nya tanya jawab. Ya. Oke. Ini yang melakukan ini dengan tim ya? Iya, dengan tim itu, Bu.
Oh iya. Jadi melakukan proses pendampingan dengan tim. Ya. Iya. Oke, jangan sampai bayangannya sendiri ya. Melakukan proses pendampingan dengan tim gitu aja. Nggak usah ditulis pemenuhan dokumen ini, nggak usah. Ya. Terus habis itu tanya jawab. Ya. Dah, itu aja kegiatanmu. Sudah? Ya, jadi pertama kegiatan setelah konsultasi ini diganti ya. Saya ulang ya, kegiatan pertamamu kolom 2, persiapan kegiatan aktualisasi. Kolom kedua, ya, kedua adalah pembentukan tim apa tadi, ya. Kemudian ketiga melaksanakan pendampingan, nggak usah pakai kegiatan. Melaksanakan pendampingan apa tadi? Ke instansi. Langsung OPD. Berapa OPD nih? Rencana? Ini cuman OPD yang kayaknya ini cuman untuk satu OPD, Bude. Tapi sama Tulis. lagi ke mentor. Cukup 1 atau 2, kalau 2 tulis OPD mana? Ditulis ya OPD-nya. Jadi pendampingan di dinas apa dan apa kalau 2. Iya. Ya. Supaya fokus ya, tuliskan dinasnya. Ya. Kalau perlu 2 lah, jangan cuma 1. 4 minggu kok cuma 1. Iya, Bude. Bisa 2 kan? Iya, saya konsultasi dulu dengan mentor. Nanti ditulis dia konsultasi ke mentor dinas apa dan apa. Ya. Oke, sudah? Habis itu berarti jadwalnya disesuaikan. Perbaiki. Oke? Ya, oke. Paham? Paham? Catur Paham. harus paham. Iya, Ya. paham, Bude. Ya, terutama ini tadi. Apa ini ya? Perbaiki semua ya. Apa yang tahapan-tahapannya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke arena. Ada arena? Ada Bude hadir. Oke. Arena. Ya, ini arena juga ya, manajemen ASN dan smart ASN-nya ditambahkan. Banyaknya Ibu Melik Bayu kurang stunting ya. Arena apa? Bidan? Penyuluh Bude. Hah? Penyuluh kesehatan Bude. Penyuluh. Iya. Penyuluh kesehatan. Oke. Nah, ini coba ini. Ini jangan pendapatan keluarga, kayaknya nggak nyambung nih. Pendapatan keluarga kok memberikan biskuit ya? Mungkin digantilah kurangnya asupan apa ya? Karena memberikan biskuit untuk bayi balita dan bumil kekurangan apa ini? Sini, jangan pendapatan keluarga atau kurangnya apa ya? Makanan bergizi atau apa kalimatmu? Aku nggak ngerti ini apa. Bantu. Yang nanti kegiatannya adalah memberikan biskuit. Nah, pemberian biskuit ini untuk apa sih, Arina? Ya. Ya Bude. Pemberian biskuit ini untuk apa? Biasanya Bude untuk bayi balita yang ini Bude, yang kurang gizi. Untuk meningkatkan gizi Berarti, Bude. berarti gini, kurangnya makanan bergizi, gitu aja. Ya, jangan pendapatan keluarga kasihan. Nah, Ya, gitu Ya, aja, Bude. boleh. Arina paham ya? Ya. Kurangnya makanan ya atau ya kurangnya makanan bergizi gitu aja ya. Nah, nanti di Bude. sini cocok ya. Kurangnya makanan bergizi, kegiatanmu memberikan biskuit. Cocok kan? Iya, Pak. Ya, Baik, oke. Bude. Nah, ya saya kira persiapan pelaksanaan konsultasi. Ini sampai tadi yang catur. Ika catur yang tadi ya, masih ada toh? Nah, Iya, Ika catur ya, gini ya, persiapan tuh konsultasi ke mentor, meminta. Nih, saya kira sudah bagus ini ya. Tidak ada masalah. Cuma ini
melakukan konseling pada ibu hamil. Jadi membagikan kuesioner pretest, terus apa ya kemarin kok saya kasih 2 ini apa ya? Melaksanakan konseling, membagikan, tambahi ya membagikan kuesioner. Ini sebelum ini mungkin Ibu tambahi dulu di pertama menentukan jadwal. Pak, nggak bisa pakai data. Mogap hilang. Nanti bentar. Siapa? Puasa. Nggak usah. Iya. Nanti saya tanya Vita. Tunggu. Jadi gini. Ini masih. Siapa tadi? Ini tadi siapa nih? Arina, Ibu. Arina. Iya. Sebelum membagikan kuesioner kau tambahkan. Ini kan kamu lakukan di mana ini? Di Posyandu? Di mana? Rencana yang ini Bude saya lakukan nanti pas Posyandu dengan kalau ada pasien yang datang berkunjung Bude ke puskesmas. Ada. Kan saya nunggu juga Pak di Bu. Iya. Di mana? Lupa. Posyandu Di mana? Bude. Posyandu rencananya Bude Nah, sama berarti- kalau ada pasien yang datang berkunjung Bude ke ini puskesmas. Berarti menentukan dulu kontrak waktu dulu. Kan gitu ya? Ya. Kontrak waktu atau jadwal dulu. Ya kan? Kemudian nggak usahlah mengundang ya. Nggak usah diundang ya. Iya. Ya, jadi yang pertama kau menentukan dulu, menentukan jadwal, ya, atau ya menentukan jadwal dulu kan? Nah, Iya, Bude. setelah menentukan jadwal, tidak usah diundang ya. Mengundang nggak ini di Posyandu? Perlu undangan? Tidak Bude, biasanya kan ibu-ibu langsung datang Bude. Disampaikan saya sama kader. Ya udah, berarti menentukan jadwal dulu ya, jadwalnya Bude. ya. Iya. Jadi membuat jadwal dulu. Nah, jadi menentukan jadwal lalu membagikan ya, membagikan kuesioner, melakukan konseling, membagikan itu ya. Oke, tambah 1 ya kegiatannya. Jangan Iya, Bu, ujuk-ujuk siap. membagikan kuesioner ya. Jadi itu jadi nanti membuat jadwalnya berarti sesuai dengan Posyandu dan kunjungan pasien ya. Iya, Bude. Kalau kunjungan pasien itu apa? Kontrak waktu. Ya, maksudnya begini Bude, siapa tahu ada pasien ibu hamil yang datang atau bayi yang kurang gizi, bisa sekalian saya kasih konseling. Oh, ya udah. Kalau gitu anu aja kalimatnya apa ya yang bagus. Kontrak waktu aja ya. Kontrak waktu aja ya. Jadi pas datang diajak gitu loh ya. Ya. Oke, ya. Oke, kontrak waktu atau kontrak waktu atau jadwal ya enaknya. Arina, bagusnya. Kalau jadwal Bude cocoknya hanya untuk ini Bude. Kegiatan Posyandu. Karena yang Ya untuk udah membuat jadwal aja. Ya, jadwal membagikan kuesioner, melaksanakan konseling ya. ya siap Bude. Jadi ini kegiatannya tulisan melakukan dihilangkan aja. Langsung aja konseling pada ibu hamil. Kan konseling itu sama toh? Ya. Iya, Bude. Jadi langsung aja konseling pada ibu hamil. Jadi kegiatan pertama menentukan jadwal, kemudian membagikan kuesioner pretest pada ibu hamil, kemudian langsung melaksanakan konselingnya, membagikan pretest ya. Perlu tanya jawab? Enggak usah. Perlu enggak? Arina? Perlu enggak? sih Bude. Ada tanya jawab. Iya. Iya Bude. Nah, kalau gitu tanya jawab. Melaksanakan konseling terus tanya jawab ya. Tanya jawab ya. Tanya jawab baru membagikan kuesioner ya.
Oke, Baik. tambah 1. Berarti tambah jadwal dan itu ya diurutkan ya. Iya, Bude. Terus melakukan penyuluhan tentang stunting. Ini melakukan penyuluhan melalui apa? Biasanya Bude, kalau saya ke posyandu itu melakukan penyuluhan dulu, terus saya lakukan konseling lagi Bude. Biasanya kan ada yang datang lambat. Berarti ya urutannya penyuluhan dulu atau konseling dulu? Kalau di puskes Bude saya penyuluhan dulu Bude. Oh. Berarti mana? Ya, kalau enggak di balik penyuluhan, Oh iya Bude, baik Bude. nah, terus konseling. Ya baik. Ya, Ya, dibalik ya. ya Nah, Bude. ini juga jadi melakukan penyuluhan stunting ini berarti urutannya seperti tadi ya. Iya Bude. Ya? Iya, iya Bude. Ini nggak pakai leaflet semua ya, enggak ya? Karena Leaflet. PowerPoint ya. PowerPoint saja Oke, Bude. berarti di dalam penyuluhan jangan lupa menyiapkan bahan dan alat ya, menyiapkan bahan dan alat tadi, alat penyuluhan yaitu PowerPoint, adanya PowerPoint, LCD yang seperti dokter tadi loh. Baik Bude. Oke. Nah, jadi di dalam penyuluhan sebelum kuesioner kamu langsung aja menyiapkan bahan, alat dan bahan penyuluhan, ya. Ya, baik Bude. Nah, tuh. Izin Nggak usah Bude. pakai undangan, dia kan undangannya bersamaan dengan posyandu. Oh iya. Izin Bude, di kegiatan yang pertama saya sudah cantumkan Bude untuk ininya pembuatan kuesioner sama PowerPoint. Iya, ada di atas di Iya Bude. persiapan. Oh, Ya toh? Tapi iya, pada Bude. pelaksanaannya harus disiapkan toh. Bukan Oh, iya. membuat lagi. Oh Kalau iya. kalau di kegiatan 1 membuat PowerPoint. Hmm, Kalau di baik, Bude. pelaksanaan penyuluhannya hanya menyiapkan Oh iya, baik Bude. alat dan bahan penyuluhan. Ya. Terus Iya, baik Bude. outputnya tersedianya PowerPoint, LCD, laptop. Ya. Siap Nah, Bude. itu terus membagikan kuesioner, melakukan penyuluhan dan membagikan kuesioner tadi. Kalau penyuluhan ini ada lagi tanya jawab, silakan tambahin tanya jawab. Oh iya, baik Bude. Ya. Ya, siap Bude. Oke. Nah, terus ini memberikan biskuit. Ini kalimatnya jangan memberikan biskuit. Penambahan makanan bergizi tadi loh. Kalimat kegiatanmu ya. Kegiatanmu tadi apa? Memberikan biskuit, betul ya? Ya udah gini aja, memberikan biskuit untuk bayi balita. Oke. Menyiapkan, membagikan, ya udah cocok ini. Oke. Terus jemput bola. Oke, jemput bola. Tunggu dulu. Ini atau sweep. Penyuluhan dan konseling ini beda ya? Beda ya? Melakukan konseling ini beda ya? Dengan penyuluhan beda ya? Halo? Konseling dan penyuluhan beda ya, Di Arina? Iya Bude. Oh, yang penting beda ya. Iya Bude. Oke. Terus memberikan tambahan boleh ini jemput bola, melakukan swimming. Nggak usah pakai jemput bola lah, melakukan swimming penimbangan gitu aja lah. Ya? Ya, boleh. Siap Bude. Oke deh, jemput bola juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa deh, enggak apa-apa. Nah, terus yang ini. Ini diganti kalimatnya langsung aja monitor. Ke-6, monitor dan evaluasi ya. Siap Bude. Nah, terus ininya coba diperbaiki. Jadi yang ke-6 berarti monitor dan evaluasi. Nah, isinya mencatat hasil penimbangan. Bukan mencatat itu dilakukan. Oh, bukan melakukan pada saat anu ya. Bukan dilakukan pada ini, mencatat hasil penimbangan kan sudah di sini nih. Berarti di Monet bukan ini lagi. Coba lihat punya teman-teman. Ya. Siap Bude. Teman-teman tadi apa itu? Ya. Jadi di sini diganti ya kalimatnya tadi loh.
kalau dokter tadi mengumpulkan hasil, mengumpulkan kuesioner, mengolah, menganalisa, kemudian membuat laporan gitu aja. Ya, Siap, Bude. ini diganti ya, Arina. Iya, Bude. Sudah, Arina? Jadwalnya juga diperbaiki sesuai yang tadi. Oke, cukup Iya, Arina. Bude. Sekarang Rafli. Ini Muhammad Rafli ya? Ada Rafli? Siap, hadir Bu. Ya, ini Muhammad Rafli. Muhammad Rafli ini nanti ya diperbaiki. Tempatnya bukan di sini. Bisa nggak ya saya tulis sekarang ya? Ini ya, perbaiki. Yap. Terus belum optimalnya pelaporan kegiatan Satpol melalui media sosial. Tunggu dulu. Ini dipecah ya, manajemen ASN-nya sendirikan. Ya, Smart Yap. ASN-nya sendirikan ya. Paham? Siap, siap. Jangan digabung. Nah, ini juga semua sama Raffi, saya nggak usah nerangkan ya. Menyediakan bahan konsultasi, mencatat ini nggak usah, langsung aja melakukan konsultasi ya. Siap, Bu. Ya ini ya. Tuh. Kemudian membuat materi ini harusnya di sini. Ya. Di persiapan. Ya. Terus kegiatan. Coba kegiatan tengah itu kamu apa? Karena ini mohon maaf ya, membuat materi ini sudah masuk aja di sini, di persiapan. Di sini, Bu deh. Jadi kamu penerapan penggunaan media sosial, terus Sebelum apa lagi? penerapan penggunaan media sosial mungkin bisa untuk ikut patroli, Bu deh, karena saya juga turun langsung di lapangan untuk mengambil dokumentasi. Oke, kalau gitu penerapan penggunaan ini belakangan ya. Ya, kegiatan ketiga. berarti kegiatan kedua melakukan patroli ya. Yap. Ya. Kan melakukan patroli ini kan digunakan untuk ini ya, penggunaan ini media sosial ini ya. Ya, nanti Nantinya. hasil dokumentasinya diupload. Oh iya, ya udah. Berarti kedua melakukan patroli apa kau tulis sendiri. Ini diperbaiki ya. Siap, Bu deh. Tahapannya ya. Ya, Siap. oke. Tahapannya diperbaiki. Melakukan patroli itu apa sih yang kau lakukan, kamu yang tahu. Siap. Oke? Siap. Nah, kemudian di sini di persiapan melakukan konsultasi pertama, kemudian pada saat patroli kamu apa yang kau buat? Membuat apa? Bahan apa? Yang kau siapkan apa? Sebelum patroli itu ada apel untuk ini, Bu deh, pengarahan. Yang kau siapkan, yang kau siapkan untuk dibawa ke patroli itu apa? Kamera. Nah, di sini berarti ya di dalam persiapan menyiapkan alat-alat patroli, ya. Yep. Disiapkan memang ya. Yep, ya, atau menyediakan ya alat untuk patroli. Nah, kemudian untuk sosmed tadi kamu apa yang kamu siapkan, Dek? Untuk sosmed. Ini Bu deh, saya kan belum konsultasi sama pimpinan juga. Saya rencana mau bikin Instagram baru karena di Instagram lama itu tidak berfungsi. Pengikutnya masih 8 orang, sementara Instagram lama ini sudah lama dibuatnya. Jangan Instagram, kalau Instagram kan cuma orang tertentu yang membuatnya, yang membaca. Apa kira-kira? Ini Instagram nanti saya akan langsung sinkronkan ke Facebook sama Twitter, Bu deh. Jadi apa yang saya posting di Instagram, dia langsung terposting di Facebook dan Twitter.
Oke, kalau gitu di sini anu aja konsultasi dengan kepala pimpinan menyediakan alat ya, alat untuk patroli ya. Kemudian C-nya menyiapkan perangkat ya, perangkat menyiapkan menyediakan perangkat yang untuk Media sosial. sosial medianya itu loh. Ya, itu aja. Oke? Itu dipersiapkan. Berarti nanti di situ situ sudah ada apa ya? Ya termasuk pokoknya kau tulis itu ya, nanti isinya outputnya kau tulis sendiri ya. Oke, paham ya? Terus Ya, paham, Bu. kegiatan kedua ini ya, kegiatan kedua membuat materi edukasi diganti ya melakukan patroli. Ya. Siap. Oke, nanti tahapannya kau susun sendiri. Siap, Bu. Berarti tahapannya menyiapkan alatnya tadi, terus tersedianya tadi foto semua tadi ya. Siap, Bu. Nah, habis itu apalagi kamu yang tahu patroli itu. Apel dulu atau apa tadi yang kau sampaikan tadi ya. Siap, Bu. Oke. Nah, itu di tahapan. Kemudian gini, penerapan penggunaan media sosial kau urutkan sendiri ya. Nih, Siap, mengusulkan target, mengunggah. Nah, sudah. Terus monitornya melakukan penggunaan. Nah, coba nanti monitor dan evaluasinya kalau kurang kau tambahin lagi. Apa kira-kira? Oke? Siap, Bu. Sudah, Mamat? Nah, sudah, saya kira itu jadwal dirubah ya sesuai dengan apa yang Bude masukkan. Jadi kegiatan tengahmu adalah melakukan patroli, yang kedua membuat media sosial ya. Siap, Bu. Oke. Ya, sekarang Terima kasih, Bu. kita lanjut lagi ya. Rahmatia. Adik-adik nanti kalau waktunya misalnya kurang ya. Kita terus saja ya. Rahmatia Hasan. Oke. Ada Rahmatia? Ya, pada Mana Bude. Rahmatia? Ya, Rahmatia buka mikrofonnya. Mana sih Rahmatia ini? Rahmatia wajahmu kok nggak kelihatan. Ini Tia ini. Mita. Coba resen Rahmatia kok resen supaya saya lihat. Oh, ini sudah ketemu. Rahmatia. Oke. Nah, Rahmatia. Ya, Rahmatia sudah bagus ini. Terus 8. Ini analisanya kurangnya pengetahuan benar. Ini coba kok nggak nyambung ya di Rahmatia. Yang nomor 1 kurangnya pengetahuan pekerja balai benih. Kok yang dikepalaikan sarana dan prasarana belum memadai. Yang mau dipakai yang mana nih? Belum diganti, Bude. Maaf, Bude. Nah, itu. Belum sempat. Nah, berarti yang dipakai yang mana? Yang 2. Yang kurangnya pengetahuan, Bude. Tuh. Ini berarti ini yang dipakai ini. Yang nomor 1, tetap nomor 1. Ya, Bude. Ya, Bude. Ini kurangnya pengetahuan pekerja di balai benih kan mengenai pentingnya pengolahan sarana prasarana itu. Di sini. Ya, Bude. Ya, Bude. Terus coba belum maksimalnya koordinasi. Ini jangan dipakai ya. Kok ganti? Apa kira-kira sistemnya? Jangan koordinasi. Apa ya? Coba. Ya, Bude. Ya. Atau belum adanya petunjuk teknis atau apa ya? Ya, Bude. Apa yang kau mau membuat buku itu untuk apa sih? Untuk pengetahuan ini, pemeliharaan. Iya.
Iya, Ah, pengelolaan sarana dan Terus prasarana. itu sekali lagi si mana tadi si Rahmatia. Ini kok banyaknya permasalahan ini, Pi, ini. Permasalahan dimasukkan di sini. Oh. Coba surrounding kok banyaknya permasalahan sarana dan prasarana yang ada. Kok kalimatnya banyaknya permasalahan itu isu itu. Permasalahan iya, kan Bu. isu. Coba Kalau diganti kerusakan nih. bisa, Bude. Kalau kerusakan bisa, Bude. Banyaknya kerusakan. Kalau kerusakan di mana letaknya? Kerusakan sarana dan prasarana. Kayak gedung yang Ya, sudah rusak. Kalau Ya, kalau gedung semua letaknya di mana? di Di sarana, surrounding Bude. kah? Gedung. Iya, maksudnya kalau di antara skill supplier surrounding sistem di mana? Di surrounding, Bu. Bude. Coba bantu siapa yang bisa ya? Lingkungan. Kalau rusak, ayo bantu. Kalau rusaknya banyaknya sarana prasarana yang rusak, masuk di mana? Supplier, Bude. Siapa bisa bantu? Iya, masuk di supplier sini. Bude, mungkin maksudnya Kak Rahmatia, surrounding ini akibat dari masyarakat yang kurang menjaga sarana dan prasarananya. Berarti kalimatnya bukan gitu. Kalimatnya kalau surrounding untuk masyarakatnya, masyarakat yang tidak peduli tadi terhadap ini kebiasaan masyarakat tidak peduli dengan merawat. Nah, itu surrounding. Kalau banyaknya sarana yang rusak masuk di supplier. Nah, Siap, Bude. mana ini? Yang mana? Nah, Kurangnya coba kepedulian diperbaiki. pekerja lapangan, Bude. Nah, kalau kurang peduli, ya kurang pedulinya pekerja terhadap pemeliharaan itu masuk di surrounding. Tapi kalau banyaknya peralatan yang rusak itu di supplier, ya. Nah, coba sekarang ini juga sistemnya apa ini? Kurangnya pengetahuan. Mungkin sistem ini juga mungkin bisa jadi belum adanya petunjuk teknis. Siap, Apa Bude. kira-kira? Nah, jadi belum adanya petunjuk teknis tentang pemeliharaan. Maka kamu membuat buku, misalnya gitu. Siap, Ya, Bude. coba Siap. perbaiki semua ini ya. Siap, Ya, Bude. si Rahmatia. Siap, Bude. Jadi ininya nanti diperbaiki ya. Penyebabnya juga diperbaiki sesuai yang masukan-masukan tadi. Ya. Ya. Atau belum adanya buku pedoman. Nah, di sini kalau belum buku pedoman, kan mau membuat buku pedoman nih. Iya, Bude. Iya, Rahmatia. Iya, Bude. Berarti belum adanya buku pedoman di sistem. Kelihatan nggak kursornya, Bude nih? Ada, Bude. Halo, kelihatan ya? Kelihatan, Bude. Kursor saya. Nah, berarti di sini kau tulis, bukan belum maksimalnya ini. Jadi ditulislah, tunggu dulu. Di sini diganti, ya diganti. Di sini belum adanya buku pedoman pemeliharaan sarana. Gitu aja. Oke? Paham? Paham, Bude. Kemudian semua diisi ya, disesuaikan penyebabnya. Kalau belum adanya buku pedoman, kamu membuat buku pedoman. Iya. Oke? Siap, Ya? Bude. Siap, Bukan Bude. keterbatasan media belajar ini, bukan ini ya. Nah, ini aja nggak nyambung loh yang kau tulis ini. Jadi yang kau tulis di penyebab itu yang dari sini loh, Dek. Ya? Oh, iya. Nah, keterbatasan media belajar. Nah, ini nggak usah lah ini misalnya karena sudah buku pedomannya ada di sistem saja. Ya? Oke, Ya, di Bude. sini cari lagi yang tadi, Siap. rusaknya tadi, ya. Jadi yang di supplier kau tulis saja banyaknya kerusakan tadi ya, banyaknya
sarana yang rusak. Terus ini belum adanya buku pedoman. Di sini aja buku pedoman kan sistem ya. Ya. Oke. Juknis, SOP itu di sistem sini ya. Oke ya, perbaiki ya. Terus jadi kamu persiapan berkonsultasi, melakukan konsultasi semua seperti yang tadi. Yuk kita mengidentifikasi, melakukan gini toh. Rahmatia, coba kamu bikin seperti teman-teman. Ya. Jadi melakukan pretest mas itu bukan disendirikan. Terus lagi ya, melakukan post-test bukan sendiri. Jadi saya mau tanya dulu, nanti perbaiki. Kamu itu kan persiapannya diisi ya, diisi nanti. Aduh, kegiatanmu apa sih? Mengidentifikasi sarana ini untuk apa? Cuman supaya ada daftar sarana dan prasarana yang ada di balai itu, Bude. Belum Kalau ada. Bude, Belum ada. Belum ada, Bude. Belum ada. Yang sudah Boleh. rusak saya klasifikasikan yang rusak, yang masih baik-baik dengan yang belum ada di situ. Terus untuk identifikasi sarana yang kau siapkan apa? Tulis ini. Yang kau siapkan apa? Cuman alat tulis, Bude. Dengan nggak membuat checklist atau apa? Format checklist. Oh iya, cuma itu, Bude. Ya, membuat format checklist barang. Kan gitu kan, nanti kan checklist barang ini kan gitu ya. Iya. Oke? Jadi membuat format checklist itu ada di persiapan ya. Iya, Bude. Paham? Rahmatia. Terus sekarang habis itu pretest post-test ini dibuang ya. Iya, berarti Bude. kamu menyusun buku kegiatan keduamu. Ketiganya, ya. Ya. Oke? Ya, Bude. Nah. Terus sekarang post-test pretest itu kau lakukan kapan? Untuk apa? Untuk evaluasi kalau pengetahuan yang pekerja lapangan, apakah sesudah adanya buku itu meningkat pengetahuan tentang pengelolaan atau tidak, Bude? Pengelolaan berarti masukkan aja ini. Ini menyusun buku ini sekalian menyerahkan buku pedoman di sini aja. Ya. Mengumpulkan referensi. Betul, sebetulnya kan buku pedoman itu sudah dibuat. Gini, Dek. Menyusun buku pedoman kau buat aja di persiapan. Nah, di sini adalah sosialisasi atau edukasi atau diseminasi atau ya tentang buku ini. Kamu nerangkan isi itu supaya pretest post-test di sini. Bagaimana? Mutia. Bagaimana, Bude? Kan membuat buku pedoman itu masukkan aja di persiapan. Kan sudah pedoman. Kemudian pada saat kegiatan adalah melakukan ini pendampingan atau apa ya, supaya ayo praktek dengan pedoman ini loh. Gitu. Bisa membayangkan saya enggak ya? Kalau sarana dan prasarana jadi, itu bukannya lama, Bude, kalau untuk pendampingan? Enggak, maksudnya kamu kalau kau sebarkan sama siapa sih buku-buku ini? Pekerja lapangan, Bude, yang di balai-balai. Ya, habis itu kamu habis kau sebarkan, kan kamu mau melihat paham enggak? Cuma persebaran tok, menyebarkan tok enggak dilihat seberapa jauh dia pemeliharaannya. Tidak, Bude, cuman sekedar menyebarkan buku. Nah, habis menyebarkan buku, sudah.
Hasilnya Itu makanya bagaimana saya- nggak bisa? Makanya saya mau pretest post test itu, Bude. Jadi ditahu kan sebelum dibagikan buku sampai mana pengetahuan pekerja lapangan, dengan setelahnya sebagaimana, Bude. Oh, berarti kapan kau lakukan itu? Mengumpulkan referensi, menyusun buku pedoman, melaporkan ke mentor, ngapain melaporkan ya? Oh, melaporkan hasilnya, menyerahkan buku. Nah, terus habis itu Post test. berarti kamu harusnya oh gini. Aduh, evaluasi berarti kamu itu ya kegiatanmu evaluasi itu ya. Coba pretest post test itu dihilangkan, ya dihilangkan. Jadi kamu kalimatnya setelah menyusun buku ini bukan melakukan post test, melakukan evaluasi. Ya, Bude. oke. Siap, Bude. Evaluasi. Ya, monitor dan evaluasi itu loh. Di situ kau menyebarkan apa yang kau sebarkan, Google Form atau biasa lewat Google Form? Apa? Halo, Bude. Mutia, cepet Bude. temennya yang lain banyak ini. Ya, Bude. Post test, pretest post testmu itu lembaran biasa atau melalui Google Form? Lembaran biasa, Bude. Nah, berarti kamu kegiatanmu nanti yang ya ingat ya, yang pretest di atas dihilangkan. Setelah membuat buku, kan menyusun buku pedoman, kamu kegiatan berikutnya monitor dan evaluasi. Kemudian tahapan kegiatannya berarti menyebarkan itu, menyebarkan kuesioner aja, nggak usah post test ya, hanya mengetahui pemahaman aja kan? Ya. Iya, Bude. Iya, Bude. Nah, menyebarkan apa? Menyebarkan soal pretest, proses atau apa terserah. Ya, habis itu mengolah. Terus coba ikutin teman-temannya. Tapi kamu diawali menyebar. Iya. Kalau teman-teman kan disebarkan pada saat sosialisasi. Kamu kan hanya melihat buku itu sudah dipahami apa belum kan gitu ya. Nah, Bude. berarti kamu evaluasinya nanti kalau penguji minta dipindah terserah. Ya, yang penting monefmu itu diawali menyebarkan ya, menyebarkan kuesioner atau proses aku nggak ngerti. Habis itu mengumpulkan ya, mengolah atau habis menyebarkan langsung mengolah, terus ikutin teman-teman. Dah. Gitu aja ya. Iya, Bude. Siap, Bude. Mutia. Iya, Bude. Oh. Supaya yang lainnya mana sih Mutia ini? Rahmatia, Mutia. Rahmatia ya, Rahmatia so paham itu ya. Coba jadi kegiatanmu persiapan, kemudian inilah ya. Persiapan tadi ditambahi, persiapan, kemudian identifikasi sarana, membuat buku pedoman dan monef ya. 4. Ya, siap, Bude. Oke, sekarang Reza. Reza Rizky, mana Reza Rizky? Hadir, Bude. Ya, coba Rahmatia sudah sama mikrofonmu ya. Oke, Reza ya. Kita mulai dari Reza. Mudah-mudahan nggak banyak. Kalau banyak saya pusing. Kerusakan. Nah ini, Mutia, kerusakan prasarana drainase di area perkotaan. Ini jadi kewenanganmu bukan? Reza buka mikrofonnya supaya cepat jawab. Iya, Bude. Ya,
Ini jadi tugasmu. Memang tugasmu ya? Di bidang SDA, Bu. Enggak, Bude. maksudmu ini tugasmu. Jadi Iya, kewenanganmu. Bude. Kalau jadi kewenangan kasih 5 saja di sini angkanya. Oh iya, Bude. Jangan 4 semua, enggak ada yang membedakan. Ya, ini jadi kewenanganmu bukan? Sebagai stafnya, Bude. Iya, maksudnya tugasmu juga ini. Iya, Bude. Iya, Bude. Nah, iya, kasih 5 lah. Semuanya saja dilihat lagi. Yang untuk semua ya, untuk semua peserta yang kira-kira isu itu yang jadi utama, jadi kewenangan kita, langsung kasih L-nya 5. Ayo semuanya perbaiki. 5 ya. Terus ini saya tadi, kamu ada mengedukasi, memberikan sosialisasi tentang membuat papan larangan potong. Ya, coba. Kamu sebetulnya banyak sekali, tapi nah isu yang diangkat kok nggak sama ya. Isunya tadi apa di sini? Kerusakan prasarana drainase di perkotaan. Kok di sini isunya kok jadi masyarakat acuh ya? Kenapa, Bude, Reza? saya ambil dari penyebab masalahnya, Bude. Ya enggak, tolong, jadi isu yang diangkat kok penyebab. Iya, Bude. Teman-temanmu tadi begitu kah? Enggak, kemarin saya terangkan isu yang diangkat berarti ambil dari yang isu yang kok angkat ini, no. Ya, bukan penyebab. Ya, Halo Bude. semuanya, coba jawab. Yang lainnya begitu kah? Jangan sampai keliru. Awas ya, Iya, cek Bude. kembali. Seperti itu, Bude. Nah, cek kembali. Nah, di situ itu Siap, Bude. isu. Sepakat. Ini gagasan semua nggak usah. Kan tabelnya nggak ada ini toh. Ya, ikutin tabel yang dari Bude. Nah, persiapan awal sama nih. Perbaiki ya, nggak Bude terangkan. Nah, bukan konsultasi tok. Coba lihat, sekarang saya mau kasih kamu ya. Kegiatanmu itu cuma nih. Sosialisasi pentingnya benar. Saya setuju. Ya, oke. Terus pengumpulan informasi ini untuk apa? Untuk mengidentifikasi Reza. kerusakannya, penyebab kerusakannya apa, agar bisa mengidentifikasi peran masyarakat apa yang bisa dikontribusikan masyarakat, Bude. Ini gunanya untuk apa? Menganalisis, melakukan konsultasi. Kok gini ya? Sebetulnya data-data, pengumpulan data, informasi itu masuk di persiapan loh, Dek. Iya, Bude. Ya. Jadi data-data itu, pengumpulan data itu Masuknya di persiapan. masuk di persiapan. Karena data itulah yang dijadikan untuk sosialisasi nanti kan? Iya, Bude. Iya enggak? Nah, jadi sosialisasimu melalui apa? Papan informasi, Bude. Papan informasi. Terus apa lagi? Sosialisasi mengenai pentingnya masyarakat. Ini kau sosialisasi melalui apa? Saya tanya dulu. Sosialisasi itu kan bisa langsung, bisa leaflet, bisa media sosial, lewat YouTube, dan sebagainya. Sosialisasimu nanti pakai melalui apa nih? Membuat papan-papan larangan, Bude. Papan larangan itu sosialisasi kah? Oh, edukasi ya, Bude. Isinya apa papan larangan itu? Larangan membuang sampah, papan berisi sanksi pidana dan denda. Oke, berarti Dan sosialisasi ini kau tulis melalui papan. Jadi membuat papannya nanti di persiapan sini. Oh iya, Bu. Ya toh? Paham? Paham, Bu. Nah, berarti kau tulis mengumpulkan data ini itu masuk di persiapan, membuat papan itu juga di persiapan, ya. Iya, Nah, kemudian kegiatanmu berarti
sosialisasi nih, sosialisasi pentingnya, nggak usah pakai mengenai ya, sosialisasi pentingnya peran masyarakat dalam ini melalui papan, ya kan? Oke, jadi nanti diatur ya nih, bukan ini kalimatnya ya, tunggu dulu, perbaiki ya, menyiapkan bahan materi sosialisasi, ini berarti adanya papan, terus melakukan perbaikan bahan, ini nggak usah ini langsung, nanti tanya, ya, apa itu kegiatannya, coba cari sama teman. Nah, kemudian kegiatan kedua apa kamu? Duanya. Kamu nggak melakukan gotong royong ini sekalian? Tidak, Bude, Nggak bisa karena ya? ada petugas drainasenya. Nah, ini ini mengedukasi dan memberikan tentang pentingnya membuang sampah. Terus membuat papan. Ini beda Kak, kalau bayangan saya papan itu kan yang ditancap-tancapkan itu ya. Iya, Bude. Terus mengedukasi ini loh, sosialisasi kenapa pakai papan? Bukankah kamu coba supaya kamu ada dua, memasang papan, ya. Kemudian ini sosialisasi, mengedukasinya apa kira-kira selain papan? Nggak bisa kamu apa ya? Video atau apa yang dimasukkan di YouTube atau apa? Atau leaflet atau apa? Oh, bisa, Bude. Coba. Apa kira-kira? Video ini di Facebook-nya Dinas PU sama Instagram-nya Dinas PU aktif, Bude. Nah, jadi kamu nanti kegiatanmu mana dulu? Jadi apa ya, pemasangan ini ya ada dua. Ya hilang. Halo. Halo. Ya Bude, ada Bude. Bisa? Oke. Resa tadi ya, Resa. Berarti Resa, kamu perbaiki ya. Jadi kegiatanmu nanti supaya cepat, Resa, persiapan, toh persiapan kegiatan tadi isinya itu. Kemudian ikutin teman bagaimana yang disiapkan. Kemudian kegiatan keduamu adalah kamu sosialisasi melalui medsos tadi atau papan dulu, ya. Itu terserah mau mana dulu. Terus kedua kegiatan berikutnya adalah pembuatan papan itu, ya. Sosialisasi dengan pemasangan papan. Oke? Ya, terus Monef. Oke, itu aja. Ya. Iya, Bude. Nah, tahapannya keurutkan. Coba nanti tanya Dr. Muhammad tadi yang mau melalui medsos, pokoknya sosialisasi yang melalui medsos, ikutin tahapannya ya. Oke? Rahmatia, selesai ya. Nah, Iya, Bude. mudah-mudahan nggak hilang-hilang lagi, aduh tinggal lagi. Sekarang Muhammad Ma'ruf. Iya, Bude. Oke. Tunggu Ma'ruf. Mudah-mudahan nggak hilang-hilang signalku hilang.
Sekarang Ma'ruf. Ini Ma'ruf ya. Ya, Bude. Manajemen ASN sama ini diperbaiki, nanti ikut yang bagus. Belum berfungsinya website. Oke, belum berfungsinya website. Menyusun SOP. Nah, Ma'ruf aneh sendiri deh. Ma'ruf kok pakai saya akan menyiapkan, saya akan, nggak usah dikasih kalimat begitu. Ya. Ya, Bude. Oke, Ma'ruf. Ya, oke, Bude. Terlalu panjang. Berarti kamu melakukan pelatihan sama melakukan penginputan dokumen website. Oke, ini saja setuju. Cuma sayanya dihapuskan. Kemudian di dalam persiapan koordinasi membuat bahan pelatihan, kamu melakukan pelatihan admin membuat SOP ini ya? Ya, Bude. Halo. Ya, Bude. Halo. Ma'ruf. Halo, Bude. Ma'ruf. Halo. Halo, Bude. Udah hilang. Ya, Bude. Ma'ruf yang melakukan pelatihan kepala admin di staf bidang itu SOP ini ya? Halo. Iya, Bude. Melakukan. Berarti SOP-nya kau bikin aja di atas ya, di persiapan ya. Oh, di kegiatan persiapan, Bu. Ya, di persiapan membuat SOP, di sini nanti perbaikan bahan pelatihan atasan sekaligus menyusun SOP-nya itu di atas. Ya. Nah, melakukan pelatihannya kan pelatihan tentang SOP itu kan? Iya, Bude. Iya. Halo. Iya, Bude. Halo. Nah, jadi pelatihan ini nanti adalah ya melakukan pelatihan kepada admin itu adalah ini tadi diurutkan ya. Jadi menyiapkan bahan pelatihan itu terus ini tersedianya SOP, tapi SOP dibuat di persiapan. Ya, Bude. Oke. Nah, terus membuat bahan tayangnya PPT ini ya, PPT sudah ada di situ. Terus SOP-nya juga disiapkan di persiapan. Kemudian SOP-nya belum ada ini. Iya, Bu, belum ada di kantor, belum ada. Oh. Ya, berarti membuat SOP di atas, kemudian ini yang melakukan pelatihan ini berarti melakukan pelatihan tentang SOP-nya itu ya. Ya. Bagaimana menerapkan SOP toh? Penerapan SOP-nya. Oke, kemudian melakukan penginputan dokumen dalam website. Ini berarti sampai penginputan ya websitenya ya. Oke. Ya, Bude. Ini tadi kamu di mana sih kerjanya? Ya, Bude. Terus monitor dan evaluasi nanti ikutin ya, ikutin teman-teman ya. Bude. Jadi tahapannya tolong diperbaiki, persiapannya selain koordinasi membuat bahan pelatihan terus sekalian membuat SOP-nya ya. Nah, jadi nanti pada saat melakukan pelatihan admin itu SOP itu yang mau disosialisasikan ya. Ya. Oke. Penerapan SOP dan sebagainya. Perbaiki ya, termasuk jadwalnya ya, jadwalnya berarti disesuaikan. Ya, oke. Sekarang makasih, Bude. Hikmah. Tunggu dulu. Hikmah. Ini punya Hikmah, mana Hikmah? Hikmah. Ini Hikmah ya.
Ya, coba mudah-mudahan enggak banyak anu ya. Ini manajemennya, ini juga tabel-tabel belum ada ya. Baru tabelnya dirapikan Hikmah. Jangan Baik, terlalu Bude. gini angkanya gini. Kasih baik ya. Yang Baik, rapi. Bude. Tabelnya jelek sekali. Kemudian ya, kemudian rendahnya PAUD. Oke. Ini juga ya. Coba ini saya bantu ini Hikmah. Persiapan Bude. pelaksanaan aktualisasi ya itu konsultasi dengan mentor, terus mengumpulkan referensinya. Kan kamu mau membuat buku pedoman ya? Oke, Bude. Ini ya? Iya, Bude. Ya, itu mengumpulkan referensinya di sini aja. Mengumpulkan referensi buku pedoman. Terus kalau untuk medsos, kamu melalui apa ini medsosnya? Facebook, Bude. Facebook. Ditulis ya, membuat apa sosialisasi atau apa melalui medsos. Medsos ini apa? Facebook ya. Membuat medsos bidang ini maksudnya apa? Membuat medsos bidang ini apa? Bidang untuk apa PAUD. ini? Saya di bidang PAUD, Bude. Terus ini gunanya apa gitu loh? Yang mau disampaikan, Untuk apa? ya, Bude? Sosialisasi. Iya, Bude. Nah, ditulis dulu kok membuat mensosnya. Baik, Ya? Bude. Apa? Sosialisasi apa melalui gitu loh. Oke? Oke, Bude. Paham? Paham, Bude. Jadi sosialisasi tentang apa? Sosialisasi apa melalui medsos gitu loh ya. Baik, Bude. Oke. Terus berarti di sini tulis ya, ini kan untuk buku, untuk membuat pembuatan buku, mengumpulkan referensi untuk buku-buku ini, terus untuk medsos siapa yang kau siapkan? Di sini ya. Baik, Bude. Nah, terus yang mencatat hasil perbaikan ini enggak usah, buang ini. Oh iya, Bude. Yang hitam-hitam dibuang, ya. Oke. Nah, kemudian itu terus tahapannya perbaiki ya. Ini ya. Baik, Bude. Menyusun jadwal, membuat desain posting, mengunggah informasi. Mengunggah ini sudah cukup, betul ini sudah. Kemudian tahapannya mendesain pedoman, mencetak pedoman, membagikan pedoman. Oh, bolehlah gitu aja. Oke. Terus monefnya belum. Oh ini melakukan moderasi media, melakukan. Kuesioner, ada kuesioner kamu? Iya, Bude. Berarti di dalam persiapan ditambahi membuat kuesioner. Oh baik, Bude. Mengumpulkan kuesioner, terus mengolah kuesioner, ya? Baik, Bude. Menganalisa kuesioner. Oke, jadwal berarti disesuaikan. Jadwalmu belum ada ya? Ya, kebetulan belum ada jadwalnya. Oke, ini tadi siapa? Terakhir. Itu tadi Hikmah, sekarang Mita. Siap, Bude. Mita. Halo. Siap, Boleh Bude. dilihat Mita? Sementara loading, Halo, Bude. Iya, Mita. Bude. Iya, Bude. Sudah? Sudah, Bude. Ya, Mita nanti sekarang saya langsung ke kegiatanmu. Nih, tadi saya sempat melihat ini ada membuat ID card. Ya, ini ya, oke. Kamu persiapkan berkonsultasi, melakukan berkoordinasi. Terus ini saya coret-coret ini artinya apa yang kau siapkan pada saat kamu membuat perjanjian nih loh. Ini perjanjian dengan siapa sih? Dengan pihak sekolah, Bude. Membuat perjanjian kerjasama dalam pencegahan siswa dan berian. Nah, yang penting dengan pihak sekolah. Iya, membuat Bude. Perjanjian kerjasama siswa yang berkeliaran di luar sekolah pada saat jam. Maksudnya kalimat ini yang penting membuat perjanjian dengan pihak sekolah ini loh, belum kau tulis.
Oh iya, siap Bude. Tuh. Baik Tuh. Bude. Nah, jadi ini merancang perjanjian, membahas perancangan, penandatanganan, oke. Kemudian ini membentuk tugas. Ya, perlu ya ini. Iya perlu Bude. Untuk Membentuk dalam rangka tugas. pencegahannya Oke. Bude. Jadi harus ada dari internal sekolahnya petugas. Pembentukan tugas dipendekkan ya, ini jangan terlalu panjang ya kalimatnya. Iya Bude. Terus sekarang melakukan sosialisasi. Nah, sosialisasi ini oke, yang sosialisasi tata tertib ya. Iya, peraturan daerah. Membuat jadwal. Nah, sosialisasi ini melalui apa kamu? Pakai apa? Langsung Bude, langsung saja Bude. Langsung perdanya Bude. Oh, nggak pakai PowerPoint atau apa ya? Nggak pakai Bude, karena memang Nggak. cuma sedikit aja materi yang mau disosialisasikan. Oke, berarti di sana di persiapan, tulis di sini di persiapan tadi, kau menyiapkan di sini, ya, Perdanya. menyiapkan perda. Baik, siap Bude. Ya, baik Bude. perdanya disiapkan di sini ya, perdanya disiapkan di sini ya. Baik Bude. Nah, oke, jadi perda disiapkan di sini. Terus kamu itu loh ID card itu kamu nggak bikin kah? Sebelumnya memang niatnya untuk membuat ID card dari Membuat Pol aja. PP. Itu Iyalah. bagus itu. Membuat ID card di sini. Jadi di sini perda membuat ID card. Terus kalau kamu bisa membuat ID card, pas sosialisasi itu diakhirin pembagian. Oh iya. Sebelumnya memang Bude ada Nah, ini niatan untuk pembuatan ID card. melakukan sosialisasi, membuat jadwal. Tapi ini Bude sudah berkonsultasi dengan mentor. Terus? Sudah berkonsultasi dengan mentor dan ternyata untuk pembuatan ID card untuk internal sekolah itu memang harus dari sekolahnya. Jadi kita hanya menyarankan, makanya kita di sini membuat perjanjian kerjasama, di dalamnya itu kita akan taruh di situ kewajiban sekolah untuk membuat ID card khusus untuk siswa yang meminta izin keluar, begitu. Jadi kita yang menyarankan kepada pihak sekolah untuk membuat ID card biar nanti pada saat penertiban kita bisa mengenal. Gitu. Siap Bude. Atau kamu bikin contohnya? Mahal ya? Sebenarnya tidak Bude, cuman menurut mentor itu menyalahi tanggung jawab ya sekolah. Jadi kita lebih menyarankan pembuatannya saja. Oke, ya tapi sudah, mungkin kalau ke depannya akan Oke. ada koordinasi tentang ID card Bude. Nah, kalau gitu ini kan pelaksanaan. Ya udah kalau gitu aja, membuat jadwal kunjungan sosialisasi. Kemudian ini menyiapkan bahan sosialisasi itu menyiapkan perda aja, ditulis. Kan Perdanya perda aja. toh? Iya Nah, Bude. itu nomor 2 itu. Berarti Menyiapkan perdanya. berarti Kan nggak jadi ya Bude tersedianya yang di perda. pertama itu Bude. Tapi di atas juga sudah disiapkan loh, ya. Ya Oh kan? berarti harus Di atas sudah ya. double tidak apa-apa Ini Bude, nggak usah untuk double aja. Ya, sana kan di atas menyiapkan perda. Di sini nggak usah. Karena sudah ada tuh. Langsung aja membuat jadwal kunjungan, kan di sini kan melakukan Iya. sosialisasi mengenai peraturan. Iya. Kan? Iya, Bude. Berarti perda sudah disiapkan di atas, kalimat nomor 2 ini nggak usah. Ya, ini nggak usah dimasukkan. Ya, jadi kamu membuat jadwal kunjungan sosialisasi. Setelah itu apa kira-kira? Menyiapkan tempatnya mungkin. Tempat sosialisasinya kan mengumpulkan peserta mungkin. Menyiapkan tempat sosialisasi aja, kan? Tempat sosialisasinya nanti di Terus sekolah, Bude. pelaksanaan sosialisasi. Ya. Baik, Bude. Udah hilang.
Halo. Iya Bude, ada Bude. Halo. Iya Bude. Mita. Iya Bude, ada Bude. Dengar? Dengar Bude, dengar. Jadi yang menyiapkan bahan sosialisasi diganti Patah-patah Bude, atau suaranya Bude. mengundang siswa mungkin ya. Ini nih. Oh iya, Oke. mengundang siswa. Siap Bude. Ya, atau mengumpulkan siswa aja atau mengundang siswa. Baik Ya, Bude. mengundang siswa atau menyiapkan siswa. Boleh. Iya Bude. Nah, terus pelaksanaan. Bisa. Habis itu monef. Monefnya diatur sendiri. Sudah, oke. Cukup ya untuk Mita ya. Baik, terima kasih banyak Bude. Jadwalnya menyesuaikan. Oke, adik-adik, assalamualaikum. Halo. Iya, waalaikumsalam Waalaikumsalam Bude. warahmatullahi wabarakatuh, Bude. Iya. Sekarang saya kasih tugasnya dulu supaya paham. Habis itu pertanyaan ya. Tugas berikutnya. Sebentar. Oke, halo. Bisa didengar semuanya? Bisa Bude. Halo, Ha. Iya Bude. Nah, Bisa, Bude. sekarang sekilas. Bisa Bude. Sekilas, mumpung masih ada waktu ya. Sebetulnya sudah mau habis nih waktu. Kita coba untuk bab 1. Ya, coba bab 1 ya. Kita terangkan bab 1. Nih, jadi bab 1 adik-adik tugasnya berikutnya. Bab 1 itu 1.1 latar belakang. Ya. Di alinea pertama, adik-adik menceritakan tentang apa saja yang mau dilakukan. Misalnya si Reza tadi, misalnya si Mita tadi tentang disiplin sekolah ya, patroli semua dimasukkan di sini. Kalau si ada stunting, maka ceritakan tentang stunting. Kalau dokter tadi tentang diabetes, ya di sini, ya di alinea pertama tentang apa saja yang mau kita lakukan, terutama istilah-istilah kesehatan, ya diabetes itu apa, stunting itu apa, kemudian apa saja kalau Rafli tadi tentang websitenya apa tadi ya, nah tuh tuliskan di situ. Oke, kemudian kalau si apa tadi ada yang ibu menyusui atau apa tadi, ASI tadi di sini letaknya. Oke ya, paham ya? Alinea 1 tentang itu tadi semua. Apa yang mau kita lakukan, istilah-istilah ya tentang permasalahan yang mau kita lakukan. Kemudian alinea kedua nih. Peraturan perundangan sesuai isu yang diangkat. Peraturan tentang isu berarti peraturan tentang stunting, tentang diabetes, ya, tentang apalagi tadi siswa, kedisiplinan siswa, ya. Jadi peraturan-peraturan yang sesuai isu. Ingat ya, sesuai isu ya. Ya, peraturan yang sesuai isu tadi, ya. Tentang kesehatan apa tadi, tentang penyuluhan apa tadi ya. Nah, kemudian adik-adik, alinea ketiga, masih dengar suaraku? Buka aja mikrofonnya supaya saya bisa ngecek suara Masih saya. Bude, masih Bude. Dengar Bude. Ya. Dibuka aja mikrofonnya ya supaya saya bisa lihat. Nah, Baik, Bude. kondisi saat ini berarti kau ceritakan, kau tulis semua kondisi saat ini yang ada. Kemudian adik-adik setelah kondisi saat ini bilang data yang akurat. Nah, datanya kayak apa? Misalnya stunting data sekarang kayak apa sih? Maka dituliskan di situ supaya
meyakinkan bahwa memang perlu dilakukan lagi karena memang ada data yang kurang, targetnya kurang. Nah, di sini. Kemudian nanti di alinea, masuk ke alinea, tulis saja tuh. Pertama, kondisi saat ini di BROF, dicerita. Kondisi saat ini kayak apa, kemudian data yang didapat saat ini kayak apa. Misalnya tentang stunting, tentang kedisiplinan siswa, ya, tentang apa tadi, ASI tadi ya, menyusui ASI tadi, tentang apa saja tadi ya yang saya lihat tadi. Nah, setelah itu adik-adik masukkan kondisi. Jadi masuk alinea baru gitu ya, alinea baru masuk ke dalam kondisi yang diharapkan. Tulis ini, kondisi yang diharapkan di bold. Ceritakan kondisi yang diharapkan adalah kondisi ideal yang adik-adik inginkan. Oke? Paham? Paham, Bude. Halo? Paham, Bude, Paham, paham, ya? Bude. Terus alinea terakhir, tulis analisa dampak isu. Jika isu-isu tersebut tidak diselesaikan, apa sih yang terjadi? Ini data ini nggak usah lah, tidak usah pakai data. Jadi analisa dampak isu, tulis saja analisa dampak isu di BOF. Terus jika gitu aja. Jika isu tersebut atau jika permasalahan tersebut tidak diselesaikan, maka ceritakan apa yang terjadi. Oke. Sekali lagi untuk 1.2 latar belakang hanya ada 5 paragraf. Ya, 1 paragraf pertama, jangan ganti paragraf, jangan ganti alinea sebelum selesaikan. Ini definisi tadi. 1 paragraf, 1 alinea. Alinea kedua masuk ke dalam peraturan, ya, peraturan perundang-undangan yang memayungi permasalahan yang adik angkat. Oke. Alinea ketiga, kondisi saat ini. Ceritakan kondisi saat ini berarti negatif ya. Yang jelek-jelek kan? Ya. Kemudian masuk ke dalam kondisi yang diharapkan. Nah, kondisi yang diharapkan bagaimana? Tuliskan. Habis itu analisa dampak isu. Kondisi yang diharapkan di BOLF, cerita lagi. Analisa dampak isu di BOLF jika tuliskan. Selesai. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 1.2. 1.2. Visi misi, ya. Berarti visi adalah visi Pemda Buol. Visinya Bupati Buol. Misi juga misinya Buol. Maka misi ada di kolom 3 tadi, cari yang paling tepat. Kemudian misi yang paling cocok dengan isu kita di BOLF. Kan ada 1, 2, 3, 4. Yang nomor berapa itu di BOLF? Ya. Paham? Ya, paham, Bude. Paham, Bude. Paham ya? Nah, kemudian gambaran perangkat daerah, berarti gambaran kantormu. Misalnya Dinas Perikanan atau Puskesmas. Jadi gambaran perangkat daerah itu gambaran puskesmas. Minimal memuat nama puskesmas apa, kemudian tugas pokoknya puskesmas apa atau dinas, tujuan puskesmas itu apa, atau rumah sakit, atau pokoknya tempat kita bekerja. Ya, oke? Nah, setelah itu adik-adik 1.3 tugas fungsi jabatan peserta ya. Peserta tugasnya apa? Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya seorang dokter tugasnya apa? Seorang penyuluh kesehatan tugasnya apa? Ya. Kemudian seorang Satpol PP tadi apa tugasnya? Kemudian contohnya nih, sesuai dengan peraturan menteri nomor berapa? Inilah tugasnya. Oke. Sudah? Ya? Oke. Kemudian tujuan, ya, tujuan. Tujuan di sini, Dek. Dengarkan, halo, masih dengar? Masih, Bude. Halo. Ya, masih, Bude. Masih, Bude, masih, Bude. Ya. Tujuan yang pertama, tujuan yang pertama ini kamu tuliskan di sini.
menjawab tujuan yang pertama, menjawab isu. Jadi gini, misalnya meningkatkan, langsung aja ditulis, nggak usah tujuan ini, nggak usah ditulis ya. Tujuan pemecahan isu yang merah ini nggak usah ditulis. Nomor 1 langsung aja. Misalnya meningkatkan atau menurunkan angka stunting, gitu aja, ya. Atau apa ya, meningkatkan kepatuhan minum obat, misalnya, gitu ya. Bla bla bla, gitu aja. Kemudian yang nomor 2 nih, nomor 2. Kalimatnya persis ini aja. Menerapkan nilai-nilai dasar ASN, berakhlaknya dipanjangkan ya. Berakhlak yang merah ini dipanjangkan. Berorientasi pelayanan, ini. Guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter smart. Persis ini. Cuma yang merah ini dipanjangkan. Baik, Oke? Bude. Baik, Bude. Baik, Bude. Ya. Terus manfaat. Nah, manfaat penting itu kegiatan kita itu selesai. Apa sih manfaatnya bagi puskesmas? Bagi Jaringannya Bude. Halo? Masya Ya, Allah. Bisa dengar? Bisa, Bude. Bude. Sudah Aman, Bude. terakhir. Dengar, Bude. Aduh, tidak dapat dengar lagi, Bude. Tak kancing.
Halo, Halo Bude. Halo Bude. bisa dilihat? Bisa Bude. Yang mana Bude? Halo. Hilang juga ini. Suaraku loh. Nggak dengar itu peserta. Dengar? Oke. Ya, Bude hilang Bude. 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 Ya. Dengar Bude. Budenya tidak ada. Oh, iya. Sudah dengar? Dengar Bude. Dengar, Bude. Ada Bude. So ada Bude. Dengar. Udah. Ini ya, tadi ini ya. Jadi manfaat terakhir ini. Jadi manfaat ini caranya pada saat adik sudah selesai, jadi misalnya stuntingnya itu sudah turun, maka bagi nih perangkat daerah instansi itu manfaatnya apa penting bagi Pemda kalau ada, atau bagi peserta selaku dokter misalnya, manfaat dari itu tadi apa, atau manfaat dari bagi Aduh, hilang lagi Bude. Tidak ada suaranya Bude. Hilang lagi Bude. Hilang gambarnya Bude. Itulah. Ya ada dapat dengar Bude. Dapat menjengkelkan sekali. Oke, tinggal ini. Mudah-mudahan bisa dilihat ya. Bisa Bude. Nah, kemudian jadi misalnya tadi setelah melakukan patroli, misalnya kan si Mita ya sudah melakukan tentang kedisiplinan. Manfaat bagi kantornya Mita apa? Bagi lurah misalnya apa? Bagi Mita sendiri selaku peserta apa? Baik Bude. Ya, gitu. Bagi Pemda kalau ada. Jadi tuliskan semua di sini. Tapi yang dituliskan khusus untuk selesainya isu. Bukan penerapan berakhlak loh ya. Oke, manfaat setelah dilakukannya isu. Jadi setelah stunting selesai, apa manfaatnya bagi puskesmas, apa manfaatnya bagi penyuluh, apa manfaatnya bagi pasien, apa manfaatnya bagi Pemda, pemerintah daerah. Nah, setelah patuh minum obat, apa manfaatnya gitu loh ya. Jadi semua adalah yang dibahas setelah selesainya kegiatan-kegiatan aktualisasi itu. Paham adik-adik? Ya, paham Bude. Paham Bude. Selesailah bab 1. Bab 1 sudah selesai. Jadi sekali lagi bab 1 isinya ini. Nah, nanti sekali lagi ya. Bab 1 ikutin ini aja latar belakang. Terdiri dari misi ini aja, kemudian tugas 1.3, kemudian tujuan dan manfaat. Tujuan langsung ditulis saja, menjawab isu, tujuan isu. Jadi meningkatkan kedisiplinan siswa, gitu aja ya. Oke, kemudian manfaat setelah selesai. Ya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan adik-adik, kegiatan tadi, isu itu terselesaikan, setelah isu terselesaikan, apa sih manfaatnya? Ya, bagi instansi, bagi Pemda, bagi penyusun sendiri, bagi peserta sendiri, bagi masyarakat atau pasien dan sebagainya. Oke, saya kira cukup. Waktunya juga ya deh hilang-hilang. Ada pertanyaan? Jadi Izin Bude. Ya, silakan. Ya, Bude, bisa kita minta file yang sudah Bude koreksi tadi, Bude, supaya bisa kita langsung ubah di tempat koreksi Bude tadi. Oh, bisa dibagikan di grup. Soalnya tadi kan cepat-cepat Bude, terus jaringan juga agak. Jaringan tidak stabil Bude. Iya, tidak stabil Bude. Tapi tadi ada yang belum saya save ya. Nah, tadi nanti saya cobanya. Oh, iya Bude. Yang penting so diisi semua ya. Dicoba ya, dicoba dulu.
Nah, tadi kan tercatat toh. Nah. Iya, hilang-hilang terus. Hilang-hilang, aman. Oh iya. Oke, jadi nanti gitu ya. Terus yang sudah diperbaiki berarti dikirim. Iya, Bude. Di-upload. Di grup. Di-upload aja. Maksudnya, Boleh juga di penugasan kayaknya. Di penugasan kayaknya ya. Hari Di apa, Bu? penugasan. Di LMS. Ya, kalau bisa hari ini ya selesaikan hari ini, kemudian langsung nanti bab 1 dipresentasi untuk berikutnya. Kita Oke, Bude. pertemuan berikutnya hari apa sih? Kamis ya? Kamis. Maaf, Oke, Bude. saya kira cukup Maaf, cukup Bude, di situ. izin menjawab, hari ini tidak ada kolom untuk tugas, Bude. Besok baru ada. Hah? Di LMS-nya tidak ada kolom untuk upload tugas. Hari ini ada Ya. ujian evaluasi akademik, Bude. Ya udah, masukkan Berarti- yang ada saja. Besok berarti, Bude. Ya, Oke, Ah. makasih, Bude. oke. Ya wes ya. Kita tutup ya. Boleh laporan dulu, Bude? Ya, silakan. Untuk seluruh peserta duduk siap, gerak. Lapor peserta Latsar CPNS Kabupaten Bol Angkatan 119 kelompok 3 telah menerima materi. Ya. Laporan diterima, silakan berdoa dulu. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan, Bude. Oke, ya. Langsung saya undurkan diri ya. Nah, Ya, nanti Bude, saya terima coba kasih, Bude. kirim. Terima kasih, Bude. Ya. Terima kasih, Bude. Terima kasih, Bude. Terima kasih, Bude. Sehat selalu, Bude. Amin. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan tentang persiapan ujian atau di Kolabjar atau tentang evaluasi akademik? Ada yang tidak tersubmit ujian evaluasi akademiknya kemarin? Aman semua, Pak. Aman? Alhamdulillah aman, Pak. Aman, Pak. Saya cuma mau kasih ingat sama teman-teman semua, nanti dikomunikasikan dengan Bude mengenai mekanisme persetujuan rancangan aktualisasinya, mengenai tanda tangannya Bude, apakah dikirim via PDF ke pribadinya Bude masing-masing atau difasilitasi oleh evaluator. Nanti ditanya sama Bude bagaimana proses persetujuannya. Karena kalau rancangan aktualisasi kita masih virtual. Tapi kalau di seminar akhir kita kan sudah klasikal. Jadi agak sedikit repot di dokumen rancangannya nanti. Nanti dikomunikasikan dengan Bude bagaimana mekanisme penandatanganannya. Apakah langsung di PDF-kan ke Bude, Bude print, Bude tanda tangan, terus di PDF-kan lagi ke teman-teman, atau difasilitasi oleh evaluatornya. Nanti tolong ditanyakan begitu saja. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri agenda coaching pada pagi hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, karena sebentar lagi Bapak Ibu akan memasuki tahap-tahap akhir dari pelaksanaan Latsar ini. Oke, saya mewakili rekan-rekan evaluator yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.